Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 26 Juni 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari 2 Raja bab 22, di mana isinya Raja Hizkia bersama umat membaharui perjanjian dengan Yahweh setelah ditemukan kembali kitab Taurat yang dibacakan di depan umat. Dengan itu mereka berikhtiar untuk kembali menempatkan Yahweh dalam hidup mereka. Sedangkan dalam bacaan Injil kita mendengarkan ajaran Yesus yang berbicara soal pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau sebaliknya, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Para nabi palsu datang seperti domba, tetapi sebenarnya mereka serigala. Dan kita diajak waspada dengan mereka. Dari buahnya lah kita mengenal mereka sebenarnya siapa. Apakah dikuasai roh baik ataukah dikuasai roh jahat? Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bangsa Israel bagaikan orang yang mau memetik buah, dan mereka seringkali diiming-imingi dengan buah yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya adalah buah yang tidak baik. Sehingga tidak jarang mereka meninggalkan Yahweh pohon yang baik dan menuju kepada dewa-dewi Baal-Baal yang boleh dipastikan ikut Yahweh menghasilkan buah yang baik, sedangkan Baal-Baal menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Namun bangsa Israel sering terkecoh oleh tampilan luar seperti domba, namun serigala berbulu domba. Dan tidak jarang Israel jatuh dalam memilih itu. Hari ini Yesus berbicara soal pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Dua hal yang saya ajak untuk kita renungkan. Yang pertama, kita dalam menerima Yesus hendaknya benar-benar bisa memilih mana yang saya ikuti. Apakah betul-betul pohon yang baik ataukah pohon yang tidak baik? Artinya di dalam memilih untuk mengikuti, untuk diikuti, kita harus benar-benar selektif dan waspada. Apakah ini domba ataukah serigala? Banyak kali serigala-serigala berbulu domba nampaknya manis, tetapi sebenarnya itu
adalah ancaman. Kita hendaknya waspada dan penuh selektif dengan permenungan mana yang berasal dari Allah dan mana yang berasal dari si jahat. Dari buahnya lah akan kelihatan. Oleh karena itu, yang pertama, kita diajak untuk terus-menerus membangun relasi dengan Allah agar kita mengerti sifat-sifat Allah dan buah-buahnya, sehingga kita tidak terkecoh oleh sesuatu yang nampaknya baik. Domba yang sebenarnya adalah serigala, atau dengan kata lain, serigala berbulu domba. Tidak mudah, namun kita harus tetap membangun relasi dengan Allah agar mengerti mana ajaran Allah, mana ajaran sesat, mana domba, mana serigala. Yang kedua, kita dipilih menjadi anak-anak Allah dan diharapkan menjadi pohon-pohon yang baik yang menghasilkan buah-buah yang baik. Oleh karena itu, kita diajak terus menempel pada sumber kebaikan agar kita pun bisa menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah-buah yang baik. Namun perlu diingat, tantangan dan tawaran dunia kadang menggiurkan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi pohon-pohon yang baik. Kita berusaha untuk menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, agar akhirnya kita menjadi pohon yang baik, menghasilkan buah-buah yang baik. Akhirnya saya mengajak kita semua untuk selalu menempel pada pokok anggur, agar buah kita yang kita berikan kepada orang lain juga berasal dari sang pokok itu. Intinya, kita biasakan terus selalu membangun relasi yang erat dengan sang pohon sejati, yakni Yesus sendiri. Kalau kita mengambil sarinya, benihnya dari benih pohon yang baik, kita pun akan menjadi pohon yang baik yang menghasilkan buah-buah kebaikan bagi dunia. Seandainya kita mulai tidak baik, seperti bangsa Israel, kita kembali membangun relasi dan perjanjian dengan Allah, agar akhirnya buah-buah yang kita hasilkan sungguh berguna bagi banyak orang. Pertanyaan reflektif, apakah aku sudah menjadi pohon yang baik bagi sesama? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, lebih-lebih atas sabdamu yang menyegarkan hidup kami, agar kami waspada dan tetap menerima buah-buah yang baik dengan berhati-hati di dalam menentukan pohon. Karena banyak orang, banyak nabi yang menyamar seperti domba sekalipun ia serigala. Kami kau ajak untuk mengerti buah-buahnya. Kalau buah baik, pohonnya pasti baik. Kami juga kau ajar menjadi pohon yang baik,
yang selalu mengambil sari-sari dari sang pokok sejati, sehingga kami pun mampu untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Semoga iman umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong, agar akhirnya dalam situasi apapun iman umat-Mu tetap tegar, tetap kuat, dan tidak pernah akan goyah. Dengan demikian, umat tetap akan menjadi pohon-pohon yang baik. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau sambut dalam kerajaan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan hidup Engkau bantu mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk memecahkannya. Dengan usaha-usahanya Kau beri keberhasilan, sehingga mereka tetap merasakan penyertaan dan kasih sayang-Mu. Untuk itu, lindungi mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya dorong, saya ingatkan, saya harapkan panjenengan terus mengusahakan pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar akhirnya kita memiliki hidup sehat dan orang lain di sekitar kita juga menjadi sehat. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam hidup menggereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa yang memperkuat pelayanan gereja, dengan tenaga dan karya demi kemajuan umat, dan dengan dana. Semoga dengan itu semua gereja mampu tetap melayani sesama. Saya undang umat untuk aktif dalam berbagai pertemuan dalam kelompok kategorial kita, atau modul-modul yang diadakan seperti Katolik Asyik, kursus katekis, meditasi Kristiani, dalam kitab suci, legio, karismatik, kelompok adorasi, umas, dan lain-lainnya. Semoga dengan keikutsertaan kita, gereja semakin hidup dan berkembang. Akhirnya, sungguh bisa membawa orang semakin dekat dengan Engkau. Saya undang OMK untuk hadir dalam pertemuan hari Jumat dengan adorasi, dengan devosi, dengan puji-pujian. Kita bertemu dengan sama OMK agar kita nanti siap menerima estafet kepemimpinan gereja. Semoga akhirnya banyak orang mengenal Kristus. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.